aneh, bukan aneh ya? Iya. Ini mahasiswa akuntansi, gelarnya akuntan tapi ngajar anak komunikasi. Nah, ini itu. Ini Bang, ini key point-nya ya, Nah. Bu Rina ya. Pernah juga di UI dulu tes Bidang apa ya? IT. aku komunikasi. Komunikasi, ya. Komunikasi. Karena pikir waktu itu udah nggak mungkin lagi lah akuntansi. Udah nggak ada otakku lagi untuk Untuk angka-angka itu ya. untuk angka-angka, untuk ledger, untuk income loss. Jadi mau sebenarnya kan dia juga suka di bagian media gini kan Bang. Jadi gimana caranya tuh supaya sinkron sekali dua berjalan tapi nggak monoton seperti yang kata Bu Rina tadi bilang. Itu gimana? Tantangannya sebenarnya udah menarik. Tadi udah ngomong dengan Bang Sambas. Gimana sebenarnya kamu bikin konten mengenai akuntansi tapi yang menarik? Pertama adalah ngajar ngeliput. Ngeliput. Kenapa beli ngeliput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Santai Pro Aksi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ganteng, jauh dari Medan, jauh dari Jakarta. Orang Medan tapi dari Jakarta. Iya. Selamat datang Bang Henry Terima kasih, Bang Sambas. dari SCTV Liputan 6 SCTV. Yes, Nah, iya. ini juga alhamdulillah kita bersama-sama cukup ramai. Hari Bincang Santainya ada Kak Prodi kita, Ibu Dr. Ina Bukit, dan juga ada dari perwakilan dari mahasiswa Kak Teni di sini. Ya, selamat datang Bang di Ya, terima kasih. Prodi Akuntansi. Sambas, terima kasih. Ya, kebetulan Bang Hendy juga alumni dari akuntansi ya. Bang? Iya, makanya ini serasa pulang kampung nih. Pulang kampung ya. Kalau kayak dulu Obama itu speech di UI, Iya. dibilang pulang kampung nih, asik kan? kampung, Agak ya. pasek ngomongnya kan. Saya juga ngomongnya pulang kampung nih. Iya. Kemarin tuh saya datang ke sini, terus saya lihat lagi, ini kok dulu kampus saya ini beda banget. Dulu di lapangan tengah itu kan ada kosong gitu ya, on blok. Kita bisa foto-foto itu kan udah gedung, ya kan? Iya. Udah gedung bagus. Dulu di belakang ini agak kumuh dulu ya. Iya. Dulu kita ospek itu ada apa namanya? Ada air mancur yang kadar kehitamannya lebih hitam dari 100% gitu kan. Sehingga kita ospek dulu kita suruh Iya. cari koin di situ. Iya. Sekarang udah bagus, keren Betul. gitu ya. Banyak. Bagus banget lah. Berarti udah berapa lama nggak ke Medan ya? Ke kampus? ke Kampus udah atau? lama sekali ya, lama sekali. Iya. Mungkin lebih 10 tahun kali ya saya bilang. Terakhir mungkin di visit juga ya. Terakhir ya pernah juga di Visip, ada kita waktu SGTC Goes to Campus di Visip, dulu pernah, makanya ini pandemi apalagi lama sekali lah, lama sekali. Itu ada acara di Visip, makanya Visip bertanggaan dengan ekonomi, datanglah pulang kampus. Kembali ke alma mater. Iya, kembali ke alma mater. Ya. Jadi Bang, dalam rangka apa kira-kira di sini ada liputan atau apa? Ya, utamanya sih sebenarnya ada mau liputan F1 Powerboat di Bali G ya. Tapi karena saya juga ada tugas untuk menjalin kerjasama dengan universitas untuk membuat apa namanya mengajak universitas atau mahasiswa untuk membuat konten lokal untuk berita lokal. Nah, tapi kita mendorong konten lokal itu yang Mahasiswa. broadcast quality, kualitasnya yang bagus gitu ya, yang biasa kita lihat TV, nggak kamera yang nggak shaking, goyang-goyang, sekuennya bagus, pengambilan gambarnya, kontennya juga nggak receh gitu ya, walaupun kita konten lokal tapi nggak receh, nggak ya untuk tayangan TV itu standar lah gitu ya. Nah kita diminta ke situ kemarin waktu di situ. Gitu. Berarti ada perbedaan Bang antara konten di TV dengan konten misalnya di platform online gitu, ada beda? Gitu? Ada. Kalau platform di konten digital biasa ya kita mungkin nggak terlalu mikirin
kualitas broadcast ya. Iya, Ada beberapa kaidah-kaidah. Kadang-kadang kan kalau Bu Rina kan sering juga lihat konten lokal, konten itu orang bayi nari-nari juga kan Iya. udah Bu Rina hobi lihat bayi. udah Nari. itu udah langsung viral atau apa itu Iya. kualitas broadcast. Nah, tapi itu viral hal yang beda gitu ya. Nah, kita ingin mengambil yang kualitas broadcast tadi. News tadi apa? News adalah kebaruan yang berimpact kepada orang. Kalau kayak tadi bayi nari-nari gitu doang, walaupun viral, tapi apa pentingnya? Buat hiburan doang kan? Tapi apa pentingnya? Mempengaruhi orang nggak? Kira-kira gitu. Mempengaruhi orang nggak? Nah, itu yang kita ingin samakan persepsi dengan teman-teman mahasiswa dan ingin mendorong bareng-bareng. Yuk kita buat bareng-barang seperti ini. Itu. Jadi tadi agak aneh, bukan aneh ya? Iya. Ini mahasiswa akuntansi, gelarnya akuntan tapi ngajar anak komunikasi. Nah, ini Bang, ini key point-nya ya, Bu Rina ya. Sekarang kan kadang-kadang mindset mahasiswa akuntansi kerjanya harus akuntansi. Nah, Bang Hendy bisa membuktikan bahwa alumni akuntansi enggak harus di akuntansi. Iya. Nah, gimana ceritanya nih, Bang? Nah, Bisa itu. di-share di sini. Siapa? Feni. Feni. Feni bisa sekarang jadi, kebetulan Feni juga konten kreator. konten kreator. Nah, Feni mungkin banyak ingin orang akuntansi mahasiswa akuntansi atau ingin menggeluti akuntansi, tapi kadang-kadang nasib berkata lain. Nasib berkata lain. Itu nasib. Bahasa kerennya kalau saya sih gini, prinsip ya, tapi terakhir nih pembenaran sebenarnya. Bukan dari mana kita mulai, Iya. tapi kemana kita selesai. Asik. Ini bicara tentang Ini- nasib berarti lebih kepada minat atau nasib ini? Dua-duanya Caption nih. kita hari ini Iya. nasib. Dua-duanya Nasib. sebenarnya. Jadi Garis gini. tangan ya, Pak? Iya, garis tangan, Dulu takdir. waktu pas saya kuliah di Iya. kampus ini, saya juga udah suka siaran di Prapanca FM dulu. Prapanca. Prapanca FM di Sebohorok dulu. Dulu radio anak muda gitu kan, anak Iya. muda. Iya. Wah, senang sekali waktu itu radio anak muda kan, pacarnya banyak Pak. Fans. Fansnya banyak, sorry. Fansnya banyak. Fans. Fansnya Agak banyak. di stop Terus fans sedikit. di radio Prapanca FM yang Iya. profesional muda dulu ya. Kita dituntut, saya belajar banyak mengenai media di situ. Dari mulai menjadi penyiar sampai belajar mengenai news, menjadi reporter. Di situ di radio. Nah, saya waktu itu dicemplungin tanda kutip radio baru untuk pemberitaan. Disitulah saya bawa mic ke DPR, ke kantor gubernur. Awalnya cuma numpang, waktu itu Bang Surya Makmur Nasution. Bang, aku belajar ikut sama Bang. Udah dia kemana aku ikut. Dia yang nyuruhin mic, aku nyuruhin mic. Nah, ini gimana Bang? Dia bikin gini, oh kayak gitu. Nah, belajar dari situ. Jadi nggak ada tutorial bagaimana menjadi wartawan, nggak ada. Saya waktu belajar dari dia. Oh kayak gitu. Terus ini di radio kan gimana? Kan beda tuh tulisan di Kompas dan di radio. Benar. Enaknya gimana? Nah, itu belajar dari situ aja. Semua learning by doing. Awalnya belum ada YouTube waktu itu. Kalau sekarang kan kita bisa belajar dari YouTube. Sekarang waktu itu belum ada. Nah saya belajar dari itu. Terus waktu itu emang ada pelatihan dari Trijaya karena grupnya Trijaya. Oh, kayak gitu rupanya news radio. Belajar dari situ. Nah dapat. Terus waktu itu radio juga punya talk show kayak seperti ini. Iya. Saya dicemplungin jadi produser. Terus juga produser ada announcer yang nggak masuk. Saya juga jadi produser dan announcer. Hal seperti itu semua kita belajar learning by doing. Akhirnya bisa. Pasti ada bakat juga. Macam saya nggak mungkin juga dicemplungin ke radio. Mungkin Bisa belum, aja. bisa aja. Kadang-kadang keterpaksaan. Never say never. Iya, never say never. Never. Keterpaksaan itu membuat kita bisa sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu karena banyak hal yang akhirnya kita bilang, iya kok bisa ya pelajari itu ya. Nah, kan gitu, Rin. Jadi nggak ada. Ini mungkin karena nggak dicemplungin ke situ. Gitu. Lama-lama, oh kayaknya lebih enakan ini malah. Gitu. Iya, dapat ininya ya Bang ya, Iya. dapat feel-nya dapat. Feel-nya lebih dapat. Feel-nya lebih dapat. Jadi S2-nya lanjut tidak accounting lah ya. Tidak accountingnya, ini sejarah gitu. Jadi selesai, tapi sebentar. Iya. Lulus dari sini akuntansi, saya cuma nganggur 2-3 bulan ya, agak sombong gitu. Terus terima di Arthur Andersen. Oh, oke. AA waktu itu nomor 1
atau 2 tahun EY gitu kan. Agak bangga lah ya kan. Waktu itu sama ada Bridget, ada Roida bareng waktu itu kita masuk di AA Arthur Andersen. Iya. Agak keren lah. Dari Medan lagi. BNI 46 di lantai 27 kalau nggak salah, Iya, pakai di dasi BNI gitu Tower. kan. Anak pusu, gitu kan. Jadi auditor. Wah, lihat gajinya lumayan. Yang lebih lumayan lagi lihat uang allowance-nya kalau kita overtime. Betul. Audit kan banyak overtime-nya sebenarnya. Gede lumayan saat itu bagi pemuda lajang imut-imut seperti saya dulu gitu ya. Sekarang Gede. masih imut-imut? Gede, lumayan lah gitu. Jadi oke itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya waktu itu jadi auditor lapangan. Kita kebetulan mengaudit Indosemen Group gitu ya. Nggak mau terlalu terbuka dari sini. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya waktu itu kok kerja auditor itu nggak sesuai dengan hati ya. Bukan passion Mungkin iya, tapi ada beberapa hal yang lepas. ada pikir bertentangan hati. bertentangan dengan hati. Ini sebenarnya salah, tadi temuin salah, tapi kok jadi benar. Aduh. Ada apa di situ? Ada apa nih gitu ya. Nah itu ada beberapa hal lah. Menurut saya nggak nyaman. Terus waktu itu saya sering gaul dengan teman-teman di teater Hutan Kayu di Jalan Hutan Kayu. Iya. Bertemu dengan sosok bernama Gunawan Muhammad, dulu pendiri Tempo ya. Mudah-mudahan masih banyak yang kenal. Dulu beliau itu idola saya. Bertemu dengan idola kayak bertemu dengan Michael Jackson gitu kan. Iya. Terus banyaklah saya dapat pencerahan, ya bisa dibilang pencerahan atau persuasi, inspirasi dan persuasi. Saat itu 98 reformasi dan Mas Gun bilang radio waktu itu lagi banyak bikin news segala macam. Betul. Hiporia lah, media hiporia. Lama disumbat sekarang kayak bor gitu. Nah, Mas Gun waktu itu punya keinginan kita harus buat tatanan yang bagus nih. Media nggak gini sebenarnya. Radio terutama itu banyak. Kita ingin membuat seperti BBC. Betul. BBC di Indonesia. Didirikanlah waktu itu dia dapat uang entah dari mana, sumbangan-sumbangan, membuat kantor berita radio 68H namanya. 68H itu kayak di Ceko itu pakai nomor 68 itu nomor studionya, kantornya Hutan Kayu 68H. Saya mau bikin gini, kamu mau join nggak? Ini bapak nawarin, saya bilang, iya kamu kan punya pengalaman bla dan saya tertarik nih kita ngomong nyambung. Oke, gitu. Saya okekan aja karena waktu itu juga lagi agak galau lah dengan dunia auditor kita gitu ya, dengan dunia auditor kita. Masa itu kan memang juga semua kondisi nggak menentu kan Bang. Iya. Reformasi 98 itu kan. Betul. Demo di mana-mana. Iya, pikir menarik juga gitu ya. Ya udah, waktu itu ada proses seleksi segala macam, administrasi bla bla. Udah saya gabung di 68H, meninggalkan Andersen. Yang protes waktu itu adalah makku. Iya. Mama yang biasanya lihat aku pergi keluar rumah pakai dasi, ini pakai jeans lagi, pakai ransel lagi gitu kan. Baju kaos. Baju kaos lagi gaya wartawan gitu kan. Nah, tapi udah enggak apa-apa. Waktu itu sebenarnya dapat gajinya sih jauh memang ya lebih rendah daripada auditor, tapi saat itu masih oke lah. Saya pikir itu oke lah. Makanya saya tertarik gabung. Jadi itulah jadi motivasi juga ya Bang ya untuk Yes. calon jurnalis muda, wartawan muda ini ya. Iya. Ya, Dan kan? akhirnya diseriusi. Yang penting adalah itu intinya diseriusi. Jadi selama di 8H itu saya serius belajar secara teori, secara praktek juga dengan mentor-mentor Mas Gun, ada Mas Santoso, banyak orang lah, Bang Andreas Harsono, pokoknya nama-nama besar dulu pada masa itu, sekarang juga masih bagus gitu ya, ilmu dari mereka. Terus BBC buka lowongan waktu itu, BBC di London ya, BBC World Service buka lowongan, saya apply, ya alhamdulillah puji Tuhan, kok diterima. Dari berapa ratus yang apply, pokoknya kok diterima. Nggak tahu lah itu udah dari nasib tadi kan, jalan Tuhan gitu ya. Berhentilah dari 68H ke BBC ya, 7 tahun lah. Pergi ke London berarti. Pernah jadi TKI lah di London. Pernah jadi TKI. TKI keren ya, yang punya event TKI keren.
ya pernah merasakan Jurnalis, ya. gaji pound sterling lah. Makanya waktu pas terima paycheck itu kan aku sering kontrak, lihat angkanya terus dikalikan rupiah, aduh bisa beli rumah nih. Di sini. Di sini di Jakarta. Di rumah. Kalau di sana belum tentu. Belum tentu. Nah, waktu pada di sana dia agak-agak ya namanya juga anak muda yang belum tahu. Paling jauh dulu ke Malaysia gitu kan. Iya. Mau ke London udah sampai sana kok ya mahal-mahal semuanya. Beli McDonald dirupiahkan terhadap 100.000. Wah, gila. Belum menginap lagi. Jadi, wah baru makan masuk McDonald 100.000 Apartemen. gitu ya kok nggak rela gitu Iya. kan. Kita biasa McDonald waktu itu paling 9 ribuan waktu itu mas saya itu ya 8 ribuan. Ini 100.000, wow gitu kan. Jauh banget. 2 hari nggak bisa nggak makan nih gitu. Semua mahal. Iya. Ya, orang kampung kan akhirnya sudahlah lantam sih makan situ baru sadar bahwa ya itu karena kita diberikan gaji itu berarti standar hidup kan. Standar, ya sesuai dengan kondisi di sana juga ya. Betul. Jadi berapa lama di London? Saya ya sekitar di London 7 tahun lah apa namanya kerjanya gitu. On off ada di Jakarta, ada di London tergantung penugasan. Gak sempat ngeliput ini apa Liga Premier Inggris? Nonton ya. Nonton ya. Saya big fans of Manchester United jadi Wah. beberapa kali lihat Old Trafford gitu ya. MUFC? Ini MU fans. MU. Nah, ada nomor register di sini. Old Trafford ya. Iya. Old Trafford. Gitu maksudnya liput ya paling buat Indonesia kita kerja untuk BBC Indonesian Section Indonesia, Iya. Siaran Indonesia. Iya. Jadi untuk yang liputan besarnya kan udah ada BBC Sport gitu. Kita cuma ya kalau buat senang-senang aja lah. Jadi setelah kembali ke tanah air langsung ke SCTV. Iya, di SCTV itu waktu itu Rosyana Silalai pemimpin redaksinya, terus ada Dayang Rahman itu yang teman-teman baik saya. Waktu itu saya pikir karena sering ngobrol gini ya, sering Iya. curhat, bosan di radio mulu nih. Lu bantuin gua. Cobalah kita pindah lah ke SCTV sampai saat ini. Jadi ngambil S2-nya tahun berapa? Nah, S2 itu juga begini, agak pengalamannya sebenarnya dulu pernah juga ambil, saya S2-nya di Mustopo di samping kantor, Iya. Profesor Dr. Mustopo beragama. Pernah juga di UI dulu tes, Bidang apa ya? IT. aku komunikasi, Komunikasi, ya. karena pikir waktu itu udah nggak mungkin lagi lah akuntansi, udah nggak ada otakku lagi untuk Untuk angka-angka itu untuk ya. angka-angka, untuk ledger, untuk income loss udah nggak ada lagi lah. Karena sekarang nggak gitu lagi loh bang. Nggak gitu lagi, aku tahu udah tinggal sistem kan. Udah sistem. Aku masih bayanganku adalah intermediate Pak Muna. Oh nggak lagi. Itu masih bayangan gitu ya. Jadi nggak lagi lah. Aku pikir dunia aku udah di komunikasi, akhirnya ambil komunikasi. Nah itu juga gara-gara apa ya? Bisa dibilang tadi kurang kerjaan juga sih. Maksudnya pengen sesuatu aja yang berbeda. Terus aku udah banyak menguasai nih. Iya. Terus tapi core-nya aku belum banyak menguasai. Teori-teorinya belum banyak menguasai. Iya sih. Ya itu sebenarnya pencarian aku. Karena S1-nya kan bukan komunikasi, bukan akuntansi. Jadi pengalaman praktis banyak, tapi teori-teori yang mendasarinya aku nggak banyak tahu. Nah itu aku berusaha itu. Dan belajar lagi. Makanya belajar Balik lagi. ke kampus. Balik ke kampus. Nah itu dapatnya akhirnya karena di UI waktunya juga jauh tepatnya. Terus salah satu mengajarnya Profesor Effendi Ghazali namanya, teman Oh, juga. Prof. Effendi Prof. Ghazali yang DPR. Bukan, dia pengamat politik. Oh iya Pengamat politik. Sering juga di Iya, banyak ICL. ya sih juga sering. Nah dia juga ngajar di UI kan, terus Iya. beliau juga di Profesor Mustopo, Iya. staf pengajar juga. Dia bilang, lu kenapa berhentiin? Nggak sempat Prof gini. Udah di Mustopo aja sampai kantor lu. Emang bagus itu, saya bilang. Bagus, gua ngajar situ Prof rupanya. Nah, udah lah merem lah. Nah udah. Sambil apa ya? Sambil nggak usah energinya besar kali bisa dapat juga. Betul. Cuman yang ini tadi kalau teringat yang tadi kayaknya mungkin cepet bosanan atau nggak suka yang monoton begitu yang accounting ya. Cuman kalau yang di sini di liputan ini berarti dianggap tidak membosankan ya. Atau hari-hari ada aja pembaruan. Betul. Dinamikanya tinggi.
dinamikanya tinggi. Kita banyak menangani hal-hal yang baru, Pak. Apalagi era digital ini sekarang nih. Era digital ini kita harus banyak menemukan hal yang baru. Jadi sistem switching semua berubah, pola kerja berubah. Betul. Jadi apalagi itu kita banyak menemukan hal yang baru gitu ya. Tapi Kayak kalau menurut pendapat Henry, apakah itu pekerjaan akuntan tadi apa ya, monoton atau gimana kira-kira? dulu kurasa monoton, kalau sekarang mungkin enggak ya. Mungkin iya. Ah, Bisa jadi. Tapi mungkin kalau enggak. auditor mungkin ya. Tapi Ya, kayak kalau gitu-gitu juga. dosen mungkin karena hari-hari suruh buat riset, gimana lagi ide-ide baru, mungkin kayaknya sih apa ya, dan ketemu mahasiswanya baru-baru. Iya. Nah, itu juga yang membuat saya akhirnya setelah lulus dari S2 itu pandemi kan. Saya habis S2 lulus terus pandemi. Habis itu gua ngapain ya? Udah selesai kuliah terus pandemi, banyak waktu di rumah. Wow, ngapain ya? Terus ada teman saya baik saya, yuk kita bikin jurnal aja bang, katanya. Oke. Tulisan. Belum penelitian. Waktu itu kan pandemi kita mau ngapain kan? Akhirnya ya udah kita dalami atau kita bikin jurnal sesuai dengan tesis kita. Kita buat pendekatan yang beda aja. Misalnya saya waktu itu mendalami mengenai teori saya mengenai buzzer. Buzzer. Waktu itu kenapa saya buzzernya agak-agak sombong sih, sok tahu tuh. Sebenarnya kalau mau gampang, Memang sekarang zamannya sombong. kalau mau gampang saya cuma bisa ngambil tesis mengenai televisi, Iya. program, gampang, data semua di depan mata saya gitu ya. Tapi kok ya nggak menantang gitu ya. Saya ini menantang aja lah. Yang orang lain sulit. Apa tuh? Nggak masuk. Mengenai buzzer itu saya usulkan sama Prof. Ege, bagus nih, menarik nih. Gitu. Terus dia itu kadang-kadang dosen yang iseng tapi idenya update banget. Terus pakai Prof gini teorinya pakai ini. Level lo nggak pakai itu. Nah, gue cariin. Seminggu kemudian kirimin jurnal-jurnal terbaru dari ICA, ya, International Communication Association. Jurnal-jurnal yang baru keluar itu 2018, 2019. Kekinian ya, Bang, ya? Kekinian banget. Apa nih Prof? Baca dulu. 4-3 kali baca baru ngerti. Oh, menarik sih ya. Ya pakai itu. Namanya Time, teori interaktif media effect. Cari literatur di bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ada. Di UI nggak ada, di UGM nggak ada. Prof ini nggak ada. Ya terus kenapa? Lo bikin. Aduh. Akhirnya bikin lah. Nah, saya lulus. Saya ambil dari situ. Jadi turunan saya beda. Pakai teorinya beda, tapi masih pakai itu. Agak di switching dikit lah. Iya. Nah, jadi selama 2 tahun pandemi kita buat selesai 3 jurnal penelitian. 3 jurnal penelitian. Alhamdulillah puji Tuhan, dari 3 itu 2 dapat best paper. Proceeding semua 3 ini proceeding. 3 ini proceeding. 2 dapat best paper di UGM, 1 di Senat UGM waktu itu proceedingnya. Oh, di conference ya? Di conference ya saya dapat best paper 2. Kan orang baru ya, apa itu ya? Iya. Ya, karena ini juga kan buzzer ini kan karena mungkin yang boomingnya itu waktu pemilu. Ya, sebelumnya. betul. Nah, best paper 2 sama di Scopus dapat di Cypress. Jadi lumayan lah, nama saya udah dapat Scopus lah ya kan, udah dapat ini Yang ada. penting udah ada angka. Udah ada angka itunya, udah. Tinggal sekolah tak? Udah kalau sekolahnya udah sombong sedikit lah gitu ya. Biasa sombong biasa. Bapak, selama sombong bermanfaat biasa oleh. Nah, karena saya udah dapat Scopus sekolah itu terus dipanggil sama dekan Pak Yoga waktu itu dekan fisik, dekan komunikasi Mustopo, ini bagus gini. Tapi ini nggak bisa dijadikan apa-apa. Only you're proud, nggak bisa dijadikan poin. Emang kenapa, Pak? Kalau kamu jadi dosen, ini bisa di-convert menjadi poin. Iya. Oh iya, dia bilang gitu. Terus gimana? Ya udah jadi dosen di sini aja. Oh iya, boleh jadi dosen di sini Pak? Kan lagi penuh. Bisa lah batur. Gitu. Iya. Jadilah dosen gitu. Itu ya, agak terjebak di situ. Harusnya dosen nggak bosan lagi. Karena dosen kan selalu bisa cari ide baru. Iya. Kan? Jadi unik nih Bang Henry, kalau yang saya tangkap dari tadi yang banyak inspirasi ya, bahwa kalau kita belajar harus ada mentor atau guru. Ya,
Betul. Tanpa itu kita mungkin Setuju. akan lost ya. Setuju, betul. Kemudian kita juga harus memanfaatkannya Bang. Betul. Kemudian yang terakhir adalah jangan fokus di satu posisi ya, Betul. ya, atau satu kegiatan ya. Ya. Ini mungkin Feni ada yang mau Nah, coba Benny. disampaikan juga ke Om Henry. Panggil apa Om nih kayaknya? Bang lah, Bang ya. aduh. Om. Kalau Om bahaya kita. Om. Jadi gini kan Bang, apa ini juga ngambil S2 nih, tapi ngambilnya akuntansi. Oh, oke. Jadi kan Sesuai ya? Iya, sesuai dengan jalur. Ini. Ya, calonnya Bu Rina nanti itu. Jadi sebenarnya kan dia juga suka di bagian media gini kan Bang. Jadi gimana caranya tuh supaya sinkron sekali dua berjalan tapi nggak monoton seperti yang kata Bu Rina tadi bilang. Itu Tantangannya sebenarnya udah menarik. Tadi udah ngomong dengan Bang Sambas. Gimana sebenarnya kamu bikin konten mengenai akuntansi tapi yang menarik? Nah, itu dia. Pertama, pelajari dulu. Udah ada belum ya buat konten seperti itu? Terus kamu lihat, oh ini konten ini menarik atau nggak menarik? Kalau menarik di mana? Pelajari. Nggak menarik, menarik di mana? Nggak menarik di mana? Kalau itu kira-kira apa yang bisa dipelajari? Kalau dulu rumusnya kan ATM, amati, tiru, itu lagi apa? Modifikasi. Kalau gua amati, tiru, mainkan. Eksekusi aja langsung. Betul. Eksekusi langsung. Nanti Kayak ada hasilnya ya. kata Pak Helmiah ya. Ya kalau masih di sini belum ada ya harus action. Harus gitu. action. Harus action. Buat aja kontennya mengenai akuntansi. Saya nggak tahu ada ilmu terbaru apa gitu ya mengenai akuntansi atau pengalaman mengajar atau pengalaman belajar mengenai akuntansi, whatever gitu ya. Itu banyak. Coba aja sekarang bikin seperti itu gitu ya, membuat orang tertarik. Seperti saya katakan tadi, nggak banyak ini nggak banyak mungkin viewersnya karena orang yang tertarik akuntansi mungkin nggak banyak. Tapi ada pasarnya, ceruk pasarnya ada dan dapatkan itu akan lebih besar. Itu aja kira-kira Ben. menarik sih. Cuman karena di masyarakat ini ya, Ya. itu gambaran untuk akuntansi itu langsung orangnya itu langsung terstruktur diem kayak Kaku. gitu. Ya. Keren sekali ya di Nah, Kaku, susah ngomong, ya jadi kalau kita jomblo. jadi gimana kita cara menariknya itu kita langsung bingung karena mereka langsung terpatok nih yang kaku nih langsung gitu. Ya, padahal di kita itu udah ada ide gini gitu tapi mereka langsung akuntansi. Mungkin jangan ilmunya aja yang ditonjolin ya. Iya. Mungkin caranya Cara penyampaian. lucu-lucunya tadi. Itu tadi Cara-cara lucu lucu tadi. disampaikan accountingnya kreatif. Betul. Dulu saya teringat kalau kayak gini dulu Pak Helmiah itu punya membuat satu buku mati ketawa ala akuntan. Nah, kayak gitu juga bisa. Gitu. Ada hisin seperti itu bisa diambil juga. Gitu. Nah, apalagi di era digital sekarang nih sebenarnya. Keluarkan dengan ide sendiri. Kalau kamu tanya gimana ke orang lain juga pasti mungkin akan bingung. Karena idenya dasarnya di kamu sendiri yang ada. Tinggal develop aja gitu nantinya. Gitu. Berarti konten itu harus apa ya? Original juga ya. Betul. Kita tengok, Betul. jangan niru-niru orang. Betul, jangan niru orang, lihat. Ini niru boleh awalnya. Oh, begini. Oke, tapi kita mainkan dengan yang beda. Apa ada orang nanti apa nonton ya kalau Nggak ada, mirip nggak sama ada, video saya. nggak ada, itu nggak ada. Belum sampai level itu. Jarang sekali begitu karena orang punya personalitas masing-masing. Hai, saya punya beberapa rapid question Pak. Ini Wah, ini seperti dosen banget kan? Biasa. Ini Question. santai aja nih, Ah. rapid question. Ini digital quiz nih biasanya. Digital quiz. Ya. Yang pertama adalah ngajar ngeliput. Ngeliput. Kenapa beli ngeliput? Udah. Eh, Lo udah jadi dosen juga kan? Iya, Seprofesi nih. Iya, dosen itu kalau kita makan dan dessert gitu ya. Ngeliput Iya. itu makannya, Oke. dosen itu dessertnya. Oh. Jadi main utamanya Oke. ya masih ngeliput. Masih pekerjaan utama. Itu pekerjaan utama ya. Tapi kalau apanya menariknya, tertariknya, mungkin ini ngeliput karena jalan-jalan ya nggak ya? Ya. ada alasan lain ya. Ya, karena pekerjaan saya ini ya masih banyak hal yang menariknya, Rin. Masih banyak hal-hal yang membuat hal menarik. Tapi
menjadi seorang dosen pengajar itu juga banyak yang hal menarik sih sebenarnya ya. Banyak hal yang baru. Apalagi gini, Bang Sambas. Iya. Kadang-kadang kita nih menemukan beberapa kelas kan ya, memahami orang, apalagi yang lebih muda itu, kita bisa menemukan tuh di kelas. Iya. Gitu. Betul. Orang ini begini, pendekatan juga gitu. Kita tahu nih orang ini pinter, tapi ada potensi, tapi kok ogah-ogahan. Saya pernah menemukan itu. Coba saya dekati ngobrol, mulai. Nah, saya pikir kita kalau merasa senang kan kalau kita berimpact ya ke orang lain ya. Itu membuat perasaannya juga lebih enak. Oh dia lebih growing kelihatannya sekarang. Betul. Senang gitu. Jadi kita berimpact sama orang, kita bisa menolong orang, enak. Itu agak beda dengan dulu misalnya dosen-dosen kita. Maaf betul. Tapi karena beliau lah kita. Nah iya. Kalau kita tuh ada ini kita, makanya kalau di kelas saya tuh jarang dapat D, jarang dapat C. Sekalian promo nih, Pak Henry. Betul-betul sampai Iya. Pak Henry. Kalau ada yang ini, saya coba encourage aja. Gitu. Karena saya pikir ya udahlah kita tunggu bareng, nggak ada. Kayak apa pasukan itu kan, nothing left behind. Yes. Boleh ketinggalan di belakang. Kecuali kalau lu goblok-goblok amat, malas amat ya sudah. Nah itu memang useless. ya itu DL derita lo. Gitu. Baik, terima kasih Bang Henry. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita gali-gali lagi di bincang-bincang santai kali ini. Cuma ya seperti biasa nih waktu membatasi kita, perpisahan jua seperti kata. Jangan bisa, Kuis-kuis masih bisa online kita. membatasi kita sih. Iya. Jadi kita masih kepengen ngobrol lagi Bang Henry. Sip. Pastinya gitu. Nanti kita berharap Bang Henry bisa comeback lagi ke sini. Siap. Dengan event-event yang berbeda, tentunya yang lebih banyak inspiratif. Cuma kali ini kita terpaksa harus mundur diri. Terima kasih Bang Terima Henry kasih. dan timnya, ini ada semua nih rame-rame. Terima kasih Ya. banyak dari SCTV. Ya. Semoga sukses dalam liputannya Terima Bang. kasih. Ya. Saya dulu satu sambung dengan buka prodi nih ya. Iya. Agak kaget, udah dokter. Wih keren. Berarti tantangan juga nih, masa gue nggak bisa jadi dokter? Mudah-mudahan 2 tahun lagi balik jadi dokter. Kalau Iya. untuk dosen memang wajib dong. Ya mudah-mudahan doakan tahun ini Amin. Unpad lah mudah-mudahan. Oh, amin. Berarti S3 jadi peliput dosen. Ya. Ya, amin. Baik, terima kasih Bang Henry. Terima kasih. Ya, kepada Proaxiers juga, terima kasih semua. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel kita hanya di Prodi Akuntansi USUP. Mantap. Sekian, sampai jumpa di Ya. bincang-bincang santai berikutnya. Stay siap, stay shine, bye. Wih, ada oleh-oleh katanya. Sebentar. Berdiri kita Apa? berdiri. Yang lumayan. Ya. Oh. Bu Sakti sini. Biar sekalian foto dan ingat. Tante ingat-ingat. Kalau itu ingot-ingot. Kita tahu apa ya, pokoknya sekedar. Sip. Terima kasih.